Seharusnya kan dia menjaga ucapan, kata-kata. Harus menjaga perasaan rakyat. Ya, contoh seperti kita aja, kalau kita dibilang rumah kita tempat jin buang anak, pasti kita marah juga. Karena itu kan bahasa kasar itu. Seolah-olah rumah kita tuh jauh sekali sehingga tidak bisa ditempuh. Kalau dibilang tempat jin buang anak. Jadi Pak Edi Mulyadi ini, karena itulah mungkin kebiasaan buruknya dia, mungkin kebiasaan dia berbaur di pasaran, jadi dia tidak bisa menyesuaikan bahasa dia yang dia dulu yang gimana sama dia yang sekarang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tadi. Seharusnya kan dia menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tidak boleh asal ceplos, tidak boleh dia asal bilang gini. Wajar penduduk Kalimantan dan tokoh-tokoh adatnya marah besar karena dibilang seperti itu, karena merasa kampung mereka itu dibilang jin buang anak. Berarti kan masalah seperti jauh sekali berarti, sehingga orang tidak bisa menempuh ke sana. Oke, untuk rahat ya Bang Edi Mulyadi ini bukan anggota dewan. Dia diberitakan Kompas sebagai wartawan senior yang saat ini aktif di kanal YouTube-nya. Oke, jadi ini ke Mbah Ilo. Dari kacamata Mbah Ilo, makna dari jin buang anak itu gimana sih Mbah Ilo? Silakan. Ya, kalau menurut saya makna dari jin buang anak itu adalah suatu lokasi yang disebut arti katanya tempat itu yang benar-benar sepi atau sunyi seperti itu. Jadi itulah yang dibilang sosok jin buang anak. Nah, di situ tempat itu bisa dibilangkan angker, penghuninya sedikit, itu yang dimaksud tempat jin buang anak seperti itu. Oke, jadi ini kan Dayak-Dayak atau tokoh adat di Kalimantan ini turun ke jalan, menyuarakan bahwasanya protes terhadap apa yang dikatakan oleh si Edi Mulyadi terkait dengan kata-kata jin buang anak. Kira-kira apa sih sangat begitu negatif sehingga tokoh-tokoh adat turun tangan Mbah Ilo untuk menyampaikan bahwasanya Edi Mulyadi harus segera minta maaf. Ya, wajar saja, siapa yang nggak tersinggung. Kita sebagai pendatang ataupun mau tinggal ibaratnya ibu kota sebagai di tempat Kalimantan kan seperti itu kan. Nah, kita ya pembicaraan ini ya kita jagalah sikap agar supaya orang tidak tersakiti. Nah, dari ucapan kita ini mereka itu mungkin ya dianggap suatu daerah dia itu ya sepertinya tidak ada penghuni ataupun seperti sepi begitu. Nah, itu sih memang benar, cuman ya kalau bisa pembicaraan ini yang lebih halus lagi sehingga tidak menyakiti kepada warga di daerah orang-orang Dayak tersebut. Itu. Apalagi kita ini ya negara Indonesia, salinglah ucapan kita kalau bisa kita jaga dan jangan saling menyakiti, apalagi negara kita ini negara Pancasila. Nah, seperti itu. Oke, jadi sebetulnya ya saya tadi kan sempat baca dari Tribun News ini ya, walaupun hanya sekali baca, tapi di situ saya sudah melihat bahwasannya beliau ini dalam klarifikasinya di channel YouTube-nya meminta maaf gitu terhadap kata-kata yang bilang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Beliau sempat mengatakan dulu Monas ya disebut juga sebagai tempat jin buang anak. Saat ini malah itu jadi tempat pusatnya kota. Nah, kenapa beliau itu sebelum bilang Kalimantan sebagai tempat jin buang anak nggak berkaca dari pemikiran dia yang saat ini ditulis bahwasanya dulu Monas aja tempat jin buang anak. Konon lagi saat ini Kalimantan sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru, yaitu dengan nama Nusantara.
Apakah beliau tidak melihat dari situ? Bahwasanya berkaca dari Monas saja, Monas dulu dibilang tempat jin buang anak, apalagi Kalimantan. Ya. Berdekatan dengan Malaysia, berdekatan dengan negara lain yang mungkin kedepannya juga lebih berkembang jauh melebihi Monas. Kan gitu. Jadi dari apa yang disampaikan Bang Edi Mulyadi, sepertinya ada nada-nada membela diri. Ya. Gitu. Ada nampak nada-nada membela diri yang bilang jin buang anak itu konotasinya adalah suatu tempat yang jauh. Ya kan gitu. Kenapa dia nggak bilang aja tempat yang jauh sekalian? Kenapa harus mengibaratkan sebagai jin yang buang anak? Kan gitu. Itu makna yang negatif. Iya. Gitu. Kalau tadi Mbah Hilau bilang tempat yang jauh yang sunyi, mungkin itu pendapat Mbah Hilau. Namun sebagian orang berpendapat tempat jin buang anak itu konotasinya adalah suatu tempat yang sepi, sunyi, yang biasanya terjadi banyak kejadian kriminal seperti begal, pencurian, maling di situ. Betul. Dan ada juga mungkin yang menganggap jin buang anak itu sebagai tempat yang banyak tempat prostitusinya. Iya. Kan itu nggak ada secara ilmiah atau secara jelas bahwasanya arti dari jin buang anak itu adalah tempat yang sepi, kan nggak seperti itu. Tapi jin buang anak itu adalah konotasinya adalah negatif. Jadi Bang Edi Mulyadi yang saya lihat di kanal YouTube-nya adalah mencoba untuk membela diri, walaupun dengan judul meminta maaf. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanggapin nggak, Mbak Elo? Ya mungkin ya, sebagai warga Kalimantan juga ya, ya kalau bisa ya sebagai umat manusia ini ya, kalau namanya sudah minta maaf ya sudahlah, tidak perlu lagi diperdebatkan atau diperpanjang lagi. Nah, karena kita pun namanya satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Nah, kenapa zaman dulu kita bisa bersatu untuk memperjuangkan negara ini? Nah, para pejuang-pejuang kita dulu rela berkorban, rela untuk demi mati, nah, untuk menyatukan kekuatan. Nah, kita sini sudah merdeka. Jadi kalau ya masalah sedikit ya tidak usahlah diperpanjang, karena kita satu bangsa, satu tanah air, Satu bahasa. satu negara, satu bahasa. Bahasa ya banyak ya, bahasa daerah, bahasa apa, cuman bahasa kita ya bahasa Indonesia, yaitu negara kita ini. Jadi itu sebenarnya ya tidak usah diperdebatkan kali, karena pun ya menurut saya sebagai Edi Mulyadi ini ya, Edi Mulyadi ini ya, dari pembicaraan ini ya kalau bisa janganlah membuat sakit hati orang.